Siapa bilang kalau menjadi seorang investor saham itu gampang? Kalau saya udah bener-bener mendalaminya dalam 2 tahun terakhir, menurut saya itu susah. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf, yang baru pertama kali main ke channel ini. Welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya pengen sharing 2 tahun pengalaman saya benar-benar transisi menjadi dulunya trader, menjadi seorang investor di pasar saham. Pertama kali, ya tentu kita biasa nonton YouTube lah. Pingin bagaimana sih mendalami menjadi seorang investor. Belajar laporan keuangan, ya kan, laporan laba rugi, neraca, arus kas. Oke, menurut saya kebetulan saya karena punya usaha, saya masih bisa belajar di situ, nonton banyak video, habis itu benar-benar mendalami di perusahaan saya. Jadi menurut saya bagus ya, saya punya pengetahuan di akuntansi dan bisa saya gunakan juga di perusahaan saya sendiri. Tidak sampai di situ, akhirnya kita belajar tentang rasio-rasio ya, P ratio, PBV, ya kan, DER, ya kan, market cap, dan lain-lain. Tapi ternyata sampai situ yang tidak cukup. Ya, setelah saya pelajarin, hanya beli dengan PBV yang murah, PER yang murah itu tidak cukup. Ternyata kita sebagai seorang investor, itu harus mendalami perusahaan yang benar-benar kita ingin investasikan. Apalagi kalau dana dari kalian itu pelan-pelan dari kecil makin lama makin besar. Contoh saya dulu mungkin nabung saham cuma dari berapa ratus ribu, berapa juta sampai mungkin belasan juta sampai puluhan juta gitu ya. Makin lama dana yang saya tabung ini makin lama makin besar. Oleh karena itu saya nggak boleh salah. Karena kalau saya salah, kerugian saya makin besar nominalnya. Tapi kan manusia tidak mungkin benar terus. Pasti ada salahnya, itu wajar. Tapi bagaimana kita bisa meminimalkan kita punya kesalahan. Saya ambil contoh aja untuk saham di sektor properti. Karena saya cukup suka dengan sektor properti dan saya cukup mendalaminya. Saya pengen sharing nih, kalian sebagai seorang investor saham, apa aja sih harus didalami? Pertama, yaitu di tahun 2020, tahun buku tahun 2020 itu ada perubahan di PSAK 72. Di mana ya kalau dulu sektor konstruksi dan properti, ya di mana mereka sudah terima project, customer bayar DP, maka kita bisa bukukan sebagai pendapatan atau penjualan kita. Tapi semenjak tahun 2020, PSAK 72 ada, ya kan, ada perubahan. Nah, maka ini perusahaan properti maupun konstruksi baru bisa mengakukan pendapatan atau penjualan mereka setelah mereka serah terima kepada customer-nya. Jadi ini aja belum tentu semua orang tahu. Ya, kalau kalian udah tahu terus kalau komentar, kalau belum tahu terus juga, wah saya baru pertama kali tahu nih gara-gara nonton videonya si Yusuf. Oke. Berikutnya adalah, ya kalian juga harus tahu kalau sektor properti itu dibagi lagi. Ada yang di industri, ya contoh misalkan Demas, BES, Kija, gitu kan. Atau mungkin ada sektor perumahan, seperti misalkan BSDE, CTRA, ya kan, APLN, gitu kan, ASRI, Pewon, dan perusahaan properti lainnya. Tidak hanya sampai di situ, kita benar-benar harus tahu segmentasinya. Contohnya BSDE, ya kan, mereka punya berapa tanah, ya kan, mereka masih punya berapa ribu hektar tanah lagi yang belum didevelop. Mereka bahkan mengutang bank untuk membeli tanah tersebut. Beda banget sama Demas yang nggak punya hutang bank, ya, dan mereka cukup lama untuk mengakuisisi tanah kembali. Kalau kalian ke BSD, harga rumah BSD itu bervariasi sekali. Ya, ada yang 1,5 M, 2 M, 10 M, 20 M pun ada. Ya, bahkan mereka juga ada kerjasama. Ya, ada yang lahan yang mereka punya, yang bangun perusahaan Mitsubishi, yang bangun perusahaan Jepang, yang bangun perusahaan lain lagi. Itu mereka BSD banyak banget seperti itu. Jadi mereka tahu tanah mereka banyak, nggak mungkin semua mereka garap. Jadi mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dan ternyata BSDE itu tidak hanya di BSD saja, ada di tempat lainnya. Misalkan kalau kalian pernah ke daerah Cibubur,
ya kan? Alternatif Cibubur itu adalah kota wisata. Kota wisata juga masuk dalam BSD gitu ya. Nah, kita contoh lagi misalkan CTRA. Beda dengan BSD, CTRA ini cenderung lebih menengah ke bawah. Proyeknya banyak, ya beda dengan BSD cuman di beberapa tempat doang. Fokus dia. Kalau CTRA di Bekasi ada, ya di Serpong ada, di Sentul mereka juga ada, nanti di Puri mereka juga ada gitu ya. Di Balikpapan mereka juga ada, di Medan mereka juga ada. CTRA itu bener-bener di mana-mana ada. Proyeknya murah-murah, ya cenderung di bawah 1M. Ya 1,5M juga ada, 2M juga ada. Cuman yang 10M ada, cuman jarang banget gitu ya. Beda dengan BSD yang mahal banyak. Ya tapi kalau CTRA kebanyakan yang murah, gitu. Contoh lagi Pakuwon. Pakuwon ini ya jualannya apartemen, ya perumahan dikit banget. Office tower juga dikit banget, lagi dikit. Office towernya lagi dikit. Tapi dia punya perusahaan ini nguntungnya dari recurring income. Mereka punya Kokas, punya Gancit, ya kan, punya Blok M Plaza, mereka punya di Pakuwon di Surabaya, terkenal banget gitu ya, number one di Surabaya. Habis itu mereka berakuisisi Hartono Mall juga di daerah Jawa, daerah Jogja gitu kan. Jadi mereka bisnis modelnya beda. Nah dari sini aja kalau kalian cuman tahu perusahaannya doang nggak cukup. Kalian harus benar-benar analisa bagaimana mereka ya mendapatkan income-nya. Sambil contoh, saya suka Pakuwon, tapi mereka kan sekarang lagi jual, yang bisa jualan ya kan ada 3 nih. Rumah tapak, yaitu apartemen, sama office tower. Office tower mereka belum mau bangun lagi, jadi di sisa-sisa doang. Stoknya paling banyak itu di apartemen. Tapi kalian pernah nggak menganalisa? Ya, saya pernah nanya iseng-iseng. Pakuwon itu punya mall di Bekasi. Dan mereka juga bikin apartemen. Tapi ada tapinya, harga per meternya itu udah kelewatan. Ya, harga per meter apartemen di Bekasi itu udah lebih dari 30 juta per meter. Lebih mahal daripada di Jakarta. Jadi harga Bekasi mau nyamakan harga Jakarta. Mentang-mentang di bawahnya ada mall gitu kan. Ya mungkin mereka bisa jual. Cuman sekarang ya kan agak susah. Harganya udah kemahalan. Tapi mereka kan namanya developer nggak mungkin turunin harga. Karena udah ada customer yang lama udah beli. Mau nggak mau sekarang harganya ya dimainin aja cara pembayarannya gitu kan. 3 juta bisa bayar. Padahal 3 juta baru bayar DP-nya selama 36 bulan. Sisanya masih KPA nanti gitu kan. Contohnya aja. Jadi investor tuh nggak gampang. Satu sektor properti aja saya ngomong begini banyak kan. Gimana sektor, bayangin otomotif lah. Ya kan, sektor perbankan lah, ya kan, bank itu juga beda-beda, BCA, BRI, BNI, ya kan, itu mereka cara ngambil duit ke customer itu beda-beda juga, cara mereka treat customer mereka juga beda-beda. So di sini saya pengen sharing kalau sebenarnya yang paling susah itu, ya salah satu part susah itu adalah bagaimana kita mendalami perusahaan yang kita investasi sebelum kita investasi besar di perusahaan tersebut. Kalau kan cuman ya main-main kecil 1-2 juta ya mungkin nggak perlu sampai ke sana. Cuman kalau kalian makin lama dananya makin besar, nanti ya part yang paling susah adalah psikologi. Saya ambil contoh misalkan. Kalau sekarang, ini ambil contoh aja ya, saya melenceng sedikit. Kalau misalkan sekarang harga saham BCA, sekarang di 9 ribuan kalau nggak salah, turun ke harga 4 ribu, kalian beli nggak? Beli. Kenapa? Karena kalian tahu murah. Kenapa murah? Ya karena kalian tahu BCA ini bagus. Makanya kalau dari harga 9.000 turun ke 4.000, diskonnya kan luar biasa. Bagus. Tapi sekarang saya ngomong misalkan saham ABCD deh. Kalian nggak pernah dengar. Turun ke Gocap. Pada beli nggak? Nggak tahu kan. Kenapa? Kalian nggak tahu perusahaan yang kalian beli itu apa. Jadi 50 pun belum tentu murah. Bisa jadi 50 itu mahal. Ya kan? Tapi kalau ternyata perusahaan sekelas BSD, ya kan, harga sekarang di 1.100, 1.200-an. Turun ke 700, ya murah banget. Ya. Kalau dengan kualitas yang tidak berubah, tiba-tiba turun ke 700, mungkin saya mau jual rumah saya beli BSD langsung gitu kan. Tapi kan tidak mungkin. Nah, makanya ini penting banget bagaimana kita mendalami sebuah perusahaan. So, ini saya juga beberapa tahun ini belajar. Saya jadi cuman tahu rasio-rasio keuangan. Tapi pelan-pelan kesini saya mulai mendalami bagaimana perusahaan yang saya beli itu sebenarnya seperti apa sih. Itu adalah menurut saya salah satu PR terbesar menjadi seorang investor saham. Jadi kalau kalian dengar mungkin di luar, jadi investor saham itu gampang. Menurut saya sih nggak gampang. Nggak tahu.
Saya udah menjalani 2 tahun dan mungkin saya akan terus belajar terus. Gimana kalian sudah menjalani mungkin lebih daripada saya? Menurut kalian apakah gampang menjadi seorang investor saham? Tulis di kolom komentar, kita saling diskusi. Sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa memberikan insight buat kalian dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan, bye-bye.